Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nazwa Salsabila dengan NIM 2208016132. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya minta maaf, saya berada di mobil karena di luar sedang tidak kondusif karena sedang ada hajatan, jadi suara musik itu sangat mengganggu sekali. Baik, sebelum masuk pada materi, saya akan menyampaikan pengantar pendidikan Pancasila. Masuk pada pengantar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di sini membahas secara ilmiah dan teoritik dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Perlunya Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga ideologi suatu bangsa. Oke, kita mulai memasuki materi. Ada di yang kenapa sih pendidikan Pancasila ini harus kita pelajari? Kenapa sih sampai dijadikan pendidikan nasional atau dalam perkuliahan itu mata kuliah umum? Oke, kenapa? Apa alasannya? Yang pertama adalah memiliki tujuan agar calon sarjana itu menjadi pribadi yang berkualitas pastinya, terus mempunyai pandangan hidup yang berkualitas juga, bermartabat, dan juga berdedikasi tinggi terhadap negaranya sendiri, cinta terhadap tanah airnya sendiri. Contoh sikap sederhananya dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Oke, yang pertama adalah menjadi pribadi yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sehat jasmani dan rohaninya, berkedaulatan terhadap negaranya dan cinta terhadap tanah air. Oke, kita mulai memasuki materi ya. Jadi, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia belum punya nih dasar negaranya. Sedangkan salah satu syarat negara bisa merdeka, dia harus mempunyai konsep dasar negara. Jadi, ketika Indonesia sudah diambang kemerdekaan, para founding father mulai merumuskan dasar negara. Terus dicari tuh tinjauan-tinjauan, kajian-kajian yang meliputi nilai-nilai Pancasila. Dan terciptalah Pancasila yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Masuk materi awal mula Pancasila. Sebelum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini sudah ada sejak dahulu kala. Kemudian nilai-nilai yang ada ini digalilah oleh para founding father untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk perumusan dasar negara Indonesia. Sebelum disahkan pun Pancasila ini mengalami banyak perubahan. Banyak sekali perubahan dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 hingga ke-5. Kenapa bisa banyak berubah? Kenapa nggak langsung ditetapkan gitu aja? Karena merumuskan Pancasila itu bukan hal yang mudah. Contohnya kayak bukan kita buat lagu, jadi rilis gitu, nggak semudah itu loh ya. Karena Pancasila ini sebagai pedoman suatu negara, pandangan hidup suatu negara, jadi harus ditinjau dari nilai adat istiadatnya, nilai kesusilaannya, nilai keagamaan, nilai kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari, itu semua dinilai dari situ. Oke, lanjut pada pengertian Pancasila. Di sini kita mempunyai 3 pengertian Pancasila. 3-nya adalah secara etimologis, secara historis, dan juga secara terminologis. Baik, dijelaskan dulu kita mulai dari secara etimologis. Secara etimologis dibagi menjadi 2 arti, yaitu pertama adalah panca dan juga sila. Panca memiliki arti 5 dan juga sila memiliki arti alas atau sendi atau dasar. Jadi jika diterjemahkan artinya adalah aturan hidup yang baik atau penting. Pengertian secara historis dimulai dari pembentukan BPUPKI hingga sidang pertama, kedua, seperti itu. Sempat muncul yang namanya Tripataka Buddha. Apa itu Tripataka Buddha? Jadi Tripataka Buddha ini adalah 5 aturan larangan yang meliputi membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan juga minum miras.
Kemudian yang terakhir adalah pengertian secara terminologis. Secara terminologis di sini itu gunanya adalah untuk memberi nama filsafat suatu negara. Prosesnya itu dari pengusulan yang dilakukan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Lanjut pada perumusan yang dilakukan oleh Panitia 9 pada sidang BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 pada Piagam Jakarta. Lalu dilakukannya penetapan oleh PPKI pada tanggal 5 Juli 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sampailah di titik peresmian yang dilakukan oleh MPRS pada 5 Juli 1966. Masuk kepada pembahasan, kenapa sih suatu negara itu harus punya dasar negara? Kenapa nggak? Ya udah jalanin aja gitu. Alasannya karena dasar negara penting karena sebagai sumber hukum nasional. Artinya seluruh hukum negara didasarkan pada dasar tersebut. Dasar negara juga berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Artinya, dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara ini bisa terbebas dan merdeka dari penjajahan. Di mana Pancasila ini sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai panutan untuk mewujudkan tata tertib sosial politiknya. Masuk kepada aksi yang akan saya lakukan atau bahkan sudah saya lakukan sebagai mahasiswa untuk mengaktualisasikan Pancasila sebagai aksi yang akan atau bahkan sudah saya lakukan sebagai mahasiswa dalam mengaktualisasikan Pancasila dalam bernegara. Yang pertama adalah musyawarah dalam mengambil keputusan, bersikap toleransi terhadap sama umat beragama, lalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari hal-hal kecil lah, dari hal-hal dasar seperti ini, kita sebenarnya sudah melakukan aksi terhadap Pancasila. Kalau mau yang turun langsung, mungkin bisa coba demo. Tapi tetap pada jangan barbar gitu. Ingat ya, demo itu bukan buat gaya-gayaan. Demo ini adalah tempat dimana kalian bisa menumpahkan pendapat kalian tentang, contohnya kayak kemarin demo BBM, kan kalian bisa ikut serta, kita bisa ikut serta kayak mencurahkan apa pendapat kita tentang kenaikan BBM yang terjadi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini tentang resum atau kesimpulan dari materi Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.